Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mas Hanisa Channel. Oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau sedikit promosiin aja nih oil shop punya teman gue. Nah, dia tuh sekarang lagi bikin masker. Nah, kalian tahu kan ini yang lagi gue pakai sekarang. Nah, ini dari produknya dia. Nih, motifnya bagus banget. Ini bertemakan musim winter. Tahu kan musim winter tuh musim dingin gitu. Jadi kayak ada bunga-bunganya. Ini varian terbarunya, jadi di Instagramnya belum ada dipasang. Jadi gue udah dapet spesialnya nih, spesial winternya. Ini bahannya lembut banget dan wangi juga, wangi khas bunga gitulah. Dan bahan dalam itu lembut banget gitu loh. Ini bahan dalamnya lembut. Gue kira ini kayaknya pakai bagus banget lah, pokoknya pakai bahan katun tapi yang terbaik lah pokoknya. Dan kalau dari desain jahitannya gue cukup puas sih, bagus banget ini. Jahitannya bagus, motifnya juga keren gitu. Maksudnya nggak norak. Nah, terus juga kalau pas dipasang juga nyaman gitu. Tuh, pas dipakai pun enak gitu. Jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar juga. Ini enak banget sih ini. Dan juga kalian kalau misalnya mau kepo-kepoin Instagramnya, kalian bisa cek aja di sini. Nah, ntar kalian DM aja atau chat adminnya, klik DM serah aku hubungin mereka aja. Nah, di sini juga ada kali ini gue dapat varian yang 2 lapis, tapi ini ada bagian bolong tengahnya nih. Nah, bolong tengahnya ini buat kalian masukin tisu. Konsepnya cuma 2 lapis, tapi bisa jadi 3 lapis dengan bahan sendiri gitu. Kalian masukin tisu atau masukin apa gitu. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke videonya. Cus. Oke guys, di video kali ini gue bakal bagi pengalaman aja lah ya seputar dunia percintaan gitu. Kan karena bisa dibilang juga gue cukup berpengalaman ya di dunia percintaan gitu. Selama 5 tahun gue mencari sesosok wanita, sesosok Hawa yang diidam-idamkan oleh Adam gitu loh. Jadi ya, sekarang gue bagi pengalaman tentang bagaimana perjalanan gue sama Anissa gitu lah ya. Nah, jadi awalnya itu gue terakhir kali jomblo itu tahun 2013 kalau nggak salah. Itu kelas SMP kelas 3 menjelang UN itu gue terakhir kali putus sama gue. Habis itu dari situ abis putus gue memutuskan kayak gue berjanji pada diri gue sendiri kalau gue nggak akan pacaran lagi sampai umur gue 20 atau gue udah siap gitu. Akhirnya tuh setelah gue SMP terus masuk SMA, di situ padahal ya SMA tuh banyak banget godaannya gitu, banyak yang suka sama gue. Terus gue juga sering banyak banget baperin orang-orang gitu kan. Ya bisa dibilang gue tuh kayak playboy, tapi gue nggak macarin mereka gitu. Jadi kayak ibarat gue cuma kayak baperin doang, tinggalin, baperin, tinggalin, gitu doang kerjaan gue. Karena gue di situ kayak masih mikir aja gitu. Gue masih belum menemukan wanita yang cocok buat gue gitu. Jadi ya kerjaan gue gitu aja. Jadi ya kayak banyak banget ilmu yang gue dapat dari setiap cewek yang gue deketin gitu. Gue juga deketin cewek yang posesif, cewek yang bawel, cewek pendiam, itu gue deketin semua. Jadi ya kayak 5 tahun gue jomblo itu nggak sia-sia gitu. Jadi banyak ilmu yang gue tangkap gitu tentang mempelajari seorang wanita gitu. Nah, pada akhirnya ketika gue kuliah di Universitas di Bogor, itu setahun pertama semester 1-2 di situ gue kayak ya masih baperin cewek doang, tapi ya nggak ada hasil gitu, nggak ada yang menurut gue serak. Nah, akhirnya pas masuk semester 3 itu ada salah satu adik kelas, kalau di Jepang itu sebutnya adik kelas tuh kohai gitu ya. Nah, ketika gue masuk semester 3 itu mungkin semenjak dari awal tuh 3 bulan dari awal kita masuk semester 3 tuh di situ kayak sebelumnya si Hanisa ini kenal gua, tahu gua itu dari teman gua gitu. Kayak teman gua kenalin Dimas nih. Kan dulu kan emang gua terkenal banget kan, karena gua di kampus kan karena dibilang kayak punya
punya nama lah dikit lah gitu ya, karena gue kan dulu Komti gitu, jadi kayak dikenal, oh ini Dimas Komti nih, Dimas yang galak nih gitu. Gue dijulukannya gitu, kampret gitu. Nah jadi ya awal di situ si Hanisa ini jadi kenal gue gitu. Jadi ya setelah kenal gue, jadi kita ya kayak sering chattingan gitu. Tapi ya di situ gue masih cuek karena posisinya di situ gue lagi ngincer cewek lain. Nah di situ juga menarik juga gitu. Ketika masuk semester 3 itu gue ngincer cewek yang menurut gue itu dia kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak dia tuh bisa ngerubah gue gitu. Gue kayak berpikir dia bisa ngerubah gue, makanya gue ngejar dia banget gitu. Di sisi lain kayak si Hanisa juga ngejar gue gitu, jadi kayak kita tentang segitiga gitu. Gue ngejar dia, dia ngejar gue gitu loh. Tahu pernah? Bukan segitiga neng, cuma ngejar ting gitu aja lah. Nah pokoknya setelah gue ngejar dia, udah kayak berapa bulan gitu gue ngejar dia, tapi kayak nggak ada progres gitu, nggak ada kemajuan gitu. Maksudnya ya gue I give everything gitu, maksudnya gue ngasih gini perhatian lah, gini lah, tapi ya nggak cukup gitu menurut gue, kayak nggak ada hasil gitu, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya akhirnya di situ gue mencoba untuk kayaknya bukan dia deh. Akhirnya gue berhenti ngejar dia, dan di situ gue mulai merenung kenapa gitu, kenapa gue nggak kenal, kenapa tuh gue tuh bisa dibilang kayak gue punya kutukan gitu. Gue tuh nggak bisa jadian sama cewek yang gue suka, kayaknya kutukan sih, nggak tahu kutukan atau apa. Dan setelah gue mikir, gue merenung, akhirnya gue kayak mikir aja gitu, kenapa gue ngejar yang nggak pasti gitu, kenapa nggak yang udah pasti aja gitu, yang udah ngejar gue si Hanisa ini. Ya udah, akhirnya setelah gue mikir, akhirnya gue waktu itu pas banget ada event di Jepangan gitu, karena jurusan gue sastra Jepang, jadi ya karena ada event di Jepangan itu. Nah di situ awal mula gue tuh kayak makin deket makin lengket sama dia gitu. Jadi apa ya, setelah makin deket makin lengket, habis event itu malamnya di situ gue nembak Hanisa gitu, karena gue yakin gitu kalau kenapa nggak jalanin dulu aja gitu. Akhirnya tuh udah malamnya gue jadian sama dia nerima gue, dan ya udah kita jadian. Terus lambat laun ya sampai sekarang gini, udah hampir 2 tahun, ntar bulan November nanti 2 tahun, alhamdulillah gitu ya. Ya banyak banget suka dukanya, banyak banget masalahnya, ya itulah hubungan gitu. Kalau misal kalian nggak mau punya hubungan, ya udah jomblo aja gitu. Kalau nggak pengen punya masalah, ya jomblo aja gitu. Karena ya kalau hubungan pasti ya banyak banget masalahnya gitu. Tapi ya alhamdulillah kita berdua bisa melewati itu semua. Tapi ya gue yakin kalau misalnya emang dia jodoh gue, pasti Allah Subhanahu Wa Taala itu bakal melancarkan lah niat gue emang buat halalin dia gitu. Oh iya, gue tuh pengen sedikit ngebantah tentang quotes yang apa ya, menurut gue nggak masuk akal gitu, yang menurut gue nggak masuk dalam teori-teori gue gitu. Ada quotes kan gini, cowok bucin itu cuma di 1-4 bulan pertama, katanya gitu. Gue akan membantah, enggak. Bucin itu apa ya, bucin itu tergantung orangnya. Buktinya gue bucin hampir 2 tahun. Gue bucin banget men, bucin banget dalam artian gue tuh bukan kayak gue gini banget enggak, tapi ya karena gue tuh bisa dibilang kenapa gue bucin, karena gue tuh dibilang kayak tipe orang malas gitu. Kalau misalnya kalian kan, kalau misalnya orang-orang pikir kan, ini cuma bucin 1-4 bulan doang, terus sisanya si cowok mah pasti bakal bosan sama cewek. Enggak. Terus katanya si cowok ini bakal nyari cewek lain, gue bakal bantah enggak. Kalau untuk cowok kayak gue bakal jawab enggak. Kalau yang mungkin ada cowok yang tipe kayak gue gitu, gue tuh tipe cowok pemalas. Kalau misalnya ya di umur gue sekarang juga sih, maksudnya gue udah kayak dewasa tua gitu lah ya, jadi ya kayak males aja gitu. Gue males untuk memulai hubungan baru lagi gitu.
gue males kayak untuk mengorbankan semuanya dari awal lagi. Kalau misalnya gue udah dapet Hanisa, ya udah sama dia aja gitu. Ya udah gue bucin sampai 2 tahun, bucin selamanya, ya udah gitu. Apakah gue ada kepikiran untuk cewek lain? Enggak. Mikirin cewek lain mungkin kayak sekedar, oh cantik ya, oh dia cantik, gini-gini dia, wah dia mantep nih, udah gitu doang gitu. Tapi kalau emang ada niat untuk selingkuh, untuk deketin cewek ini, nggak ada. Karena gue tipe pemalas. Gue malas harus dari awal lagi mengorbankan waktu, uang, segalanya. Belum lagi kalau misalnya gue harus deketin orang tuanya, adeknya, kakaknya, keluarga besarnya gitu. Gue males banget. Gue udah deket banget sama keluarga Anissa, sama keluarga besarnya. Ya udah, itu udah, menurut gue udah nyaman gitu. Gue udah males gitu. Kalau udah sama dia, ya udah dia aja gitu. Gak ada pikiran buat nyari cewek lain. Kalian pasti mikir kalau misalnya emang udah di usia kayak gue, kalian pasti ngerasain juga sih nanti. Kalau misalnya kalian udah di umur 30-an atau 20-an, 30-an, itu kayak pasti susah banget cari pasangan. Jadi ya, usahain kalau misalnya kalian udah punya satu pasangan, setia sama dia. Karena nanti bakalan susah dapet yang susah, dapet yang setia, dapet yang klop itu susah banget. Lu kalau misalnya baru nyari pasangan umur 30 itu klopnya susah. Apalagi kalau misalnya lu tuh umur 30 lu belum punya apa-apa gitu. Lu masih tinggal sama orang tua, terus belum punya apa-apa, belum punya mobil, punya rumah gitu, belum ada, susah itu nyari cewek. Jadi gue saranin kalau misalnya emang kalian masih muda di umur 20-an, kalau misalnya kalian punya cowok, punya pacar, setia sama dia. Karena nyari yang klop itu susah banget menurut gue. Apa yang gue harus 5 tahun itu gue mencari kayak nyari yang klop nggak ada gitu. Tapi ya akhirnya ada gitu. Saran dari gue yaitu yang pertama, ketika umur kalian masih muda, kalau misalnya kalian udah punya pasangan, coba setia. Kan susah bro cari yang klop. Tapi kalau misalnya emang kalian di masa muda ini kayak pacaran sama dia, kayak kalian tuh kayak merasa nggak klop sama dia, yaudah putusin aja langsung gitu. Putusin di situ, cari lagi yang klop. Dan kalian tuh jangan kayak berambisi gitu, kayak misalnya mau mikirin masa depan dulu. Ya kalau misalnya jelas emang masa depan lu tuh bagus gitu ya, kalau lu jadi kaya, lu punya penghasilan cukup, tuh boleh berpikir pacaran nanti aja. Tapi kalau misalnya belum ada progres gitu, kayak pacaran nanti aja, gue fokus karir, tapi karir lu nggak ada kemajuan, nggak ada apa, sulit sih gitu nyari jodoh. Ya mau nggak mau pilihannya satu, dijodohin sama orang tua gitu. Terus yang kedua, ya kalau misalnya kalian setipe sama gue, tipe pemalas, pasti gitulah, males nyari lagi yang lain. Kalau udah nyaman sama satu, ya udah itu aja gitu. Satu aja nggak bisa habis, buset. Jadi ya itu aja sih, gue mau curhat tentang pengalaman gue, kenapa gue bisa dekat sama Nisa, dan sekarang alhamdulillah gitu hampir jalan 2 tahun. Ya doain aja semoga bisa secepatnya halal. Ya bantulah dengan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang gitu kan, bisa dapat masuk iklan gitu, monetize. Aduh, alhamdulillah kan bisa bantu juga buat gua ngehalalin dia gitu. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang udah subscribe terima kasih banget, dan yang belum subscribe mau subscribe ya, bantu supaya ya bisa segera menghalalkan Nisa. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.